Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Amin. Baik, di video sebelumnya saya sudah memaparkan tentang materi menganalisis pengertian, konsep dan prosedur karya seni rupa. Hari ini kita akan membahas logo, yang dimana logo ini sudah saya singgung di video sebelumnya di aspek prosedur karya seni rupa. Bahasan-bahasan hari ini adalah 1. Pengertian logo, 2. Fungsi logo, 3. Jenis logo, 4. Aspek logo, dan yang terakhir saya akan mencontohkan pembuatan logo menggunakan media digital, yaitu menggunakan aplikasi Ibis Paint X. Nah, Ibis Paint X ini juga berlaku untuk kalian dalam membuat logo nanti. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian logo. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian logo. Menurut Wikipedia, logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Sebuah logo wajib mempunyai filosofi dan kerangka dasar yang berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sebuah logo memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk logo tersebut. Sebuah logo dapat memakai elemen apa saja, seperti tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Sebuah logo adalah simbol atau elemen gambar pada identitas visual. Kemudian, menurut Sularko dan kawan-kawan, dalam bukunya How to Dating, logo atau corporate identity atau brand identity adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Kemudian, kesimpulannya adalah suatu logo dapat diambil artinya dari suatu kualitas yang disimbolkan melalui pendekatan budaya perusahaan atau corporate culture, penempatan posisi atau positioning, historis atau aspirasi perusahaan. Apa yang diartikan atau dimaksudkan adalah penting daripada seperti apa rupanya. Secara keseluruhan, logo adalah instrumen rasa harga diri dan nilai-nilainya dapat mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya. Lanjut kedua adalah fungsi logo. Menurut Rustan, fungsi dari logo adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah identitas diri, supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Yang kemudian, 2 adalah tanda kepemilikan, supaya membedakannya dengan milik orang lain. Yang ketiga, tanda jaminan kualitas. Yang keempat, mencegah peniruan atau pembajakan.
Yang kelima, menambah nilai positif. Yang keenam, properti legal suatu produk atau organisasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Lanjut ke poin berikutnya adalah jenis logo. Ada 3 jenis logo, yaitu yang pertama logogram, yang kedua logo tipe, yang ketiga logogram dan logotipe. Nah, maksudnya apa di sini? Logogram adalah logo yang memakai icon atau ilustratif atau inisial. Kemudian logotipe adalah logo yang memakai wordmark atau kata atau nama dengan unsur tipografi. Kemudian yang terakhir adalah logogram dan logotipe, yang artinya logotipe dan logogram itu digabungkan sehingga membuat logo lebih komplit. Yasaburo Kuwayama mengkategorikan logo menjadi 4 jenis. 1. Berbentuk huruf atau alfabet. 2. Lambang-lambang, angka-angka atau simbol dan number. Yang ketiga, bentuk yang serupa dengan objek aslinya. Yang keempat, bentuk abstrak. Jika dilihat dari segi konstruksinya, logo pada umumnya terbagi menjadi 3 jenis. 1. Elemen gambar dan tulisan terpisah. 2. Bisa disebut gambar, bisa juga disebut tulisan yang berbaur. 3. Elemen tulisan saja. Oke, masuk ke poin berikutnya. Aspek logo. Dalam membuat logo, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan supaya pembuatan logo dapat tercapai. Menurut David E. Carter, pakar corporate identity, berikut ini adalah beberapa pertimbangan tentang logo yang baik, yaitu original dan distinctive. Bisa disebut mempunyai ciri khas, unik, mempunyai daya pembeda yang jelas dengan logo lainnya. Kemudian yang kedua adalah legible. Mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi ketika diaplikasikan ke dalam berbagai ukuran dan media promosi. Yang ketiga, memorable. Dapat mudah diingat karena keunikannya dalam waktu relatif lama. Kemudian lanjut, easy associate with the company. Logo yang baik adalah mudah untuk dihubungkan dengan diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah easily adaptable for all graphic media. Faktor kemudahan mengaplikasikan logo baik yang berbentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada saat proses perencanaan agar terhindar dari kesulitan dalam penerapannya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan logo antara lain, ini dia aspek terpenting. Tipografi. Banyak logo yang sukses hanya dengan menggunakan tipografi, baik itu serif atau sans, serif atau jenis font lain. Menggunakan tipografi dapat memberikan semacam emosi kepada mereka yang melihatnya. Kemudian poin yang kedua adalah warna. Warna merupakan salah satu hal sangat krusial dalam membuat logo, karena apabila warna yang kita gunakan salah, bisa jadi pesan dan emosi yang kita inginkan sampai kepada masyarakat menjadi kacau dan rancu. Warna logo sebaiknya sederhana dan mudah diingat, tetapi tetap bisa memberikan ekspresi langsung kepada masyarakat atau konsumen. Menggunakan warna yang sederhana juga menghemat biaya produksi. Yang ketiga, bentuk. Banyak logo yang bentuknya unik, tetapi perhatikanlah bentuk logo yang ingin kita desain, karena setiap bentuk
baik bundar, lurus, siku, dan lainnya akan mempunyai arti sendiri. Bisa pasif, bisa aktif. Contohnya adalah klien Kit A menginginkan logo untuk produk sabun. Sebaiknya jangan membuat bentuk logo yang keras dan siku. Kemudian, poin keempat, keseimbangan. Maksudnya adalah mencari atau menemukan seberapa baik logo yang dibuat. Dapat mencoba memutar atau membolak-balik logo tersebut untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat membuat logo lebih berkembang. Kemudian, selera. Hal ini juga dapat menentukan dalam pembuatan logo mengingat selera setiap orang berbeda-beda dan sangat subjektif. Lanjut, riset. Riset adalah aspek paling penting dalam membuat sebuah logo. Ini adalah kunci dalam membuat logo yang baik. Riset di sini tentu bukan riset hanya dalam waktu 1-2 jam, tetapi riset secara penuh. Kita harus mengerti perspektif dari pemesan logo, berbicara dengan klien, orang-orang yang berada pada perusahaan tersebut, klien dari perusahaan tersebut, para distributor, lalu mencari data-data yang akurat tentang perusahaan tersebut, baru mulai membuat logonya. Yang terakhir adalah opini. Tidak ada yang salah untuk menanyakan pandangan, kritik, dan masukan dari orang lain dalam membuat logo. Nah, itulah dia materi kita hari ini. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh pembuatan logo menggunakan media digital, yaitu menggunakan aplikasi Ibis Pen X yang akan kalian praktekkan nantinya. Oke, lanjut ke video berikutnya.